Itu udah bisa nyala belum, Bro? Oh. Oke. Enggak, maksudnya kok nggak ada ini ya, nggak muncul. 725, ini udah 725. Oh, 1 menit lagi. Tuhan sudah aja dalam hidup. Bagi bantu itu juga. Oh iya, dia pernah jualin. Beri kami semangat Jual lagi nih ya, purifier itu. Berbicara kami percaya keberadaan doa seakan suara hati yang ingin seperti seluruh kalimat baca pikirannya konek terhadap konek dengan roh roh yang akan berbicara yang akan memimpin Tuhan. Kami percaya urapan khusus Tuhan bersedia dialah yang menjawabkan pujian kami memimpin kami semua dalam hadirat masuk dalam kembahan dan dalam suasana aku dengan semua yang Bapa kami berada menyatakan keberadaan karena biarlah kami boleh bersandar lewat penantian menguatkan kebenaran lewat kasih-Mu yang kami boleh bersaksi kami ada pada kami orang yang kasih orang yang sangat beruntung dan boleh mengambil sebagai sahabat kami serahkan juga Bapak segenap peralatan malam hari jaringan yang akan dipakai oleh musim seluruh perangkat multimedia yang dikelola oleh seluruh keberadaan ruangan ucapan yang Tuhan yang roh yang berkaitan dengan keberadaan boleh kami rasakan diserahkan segenapnya persekutuan doa dari depan registrasi seluruh kami serahkan Yesus Kristus yang berkuasa dan sepanjang segala belum dinyalakan. Ini aja dulu buat ini ya.
Kalau ini mesti pindahin tuh. Siap. Bikin ke kolom itu tuh. Oke, siap. Kopi kayak gitu. Siap. Sebentar, satu lagi. Siap. Ya, oke. Punya Pak. Oke, baik. Boleh ya? Boleh. Siap. Bro, udah bro. Siap bro. Mantap. Bro. Ini bisa buatnya sakit. Buatnya sakit. Buatnya kalian kasih di doper ke kita. Tapi kalau ini hari itu kayaknya kayak yang ini kayak mana? Ayo. Ya, boleh. Kali Boleh. Yang mana aja boleh? yang ini suaranya alto, tenor, bass, Saya sopan aja sopan. sopan. Yang ini sopan. Karena saya orangnya sopan, jadi suara-suaranya sopan. Yes. Wait, kembali. Bagus. Jadi harus menghormati yang bikin. Betul. Mereka tidak datang, tapi kita hormati dengan minum minumannya.
Diwariskan. Sasaran bawa kali kita mau kata Bunda. Ini sasaran unik. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih. Berapa lama kita nggak bertemu? Pasti ini habis dari liburan nih ya, liburan dan refreshing ya semuanya ya. Oh ya, Suasananya masih lebaran kali ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kita masih dalam suasana pasca ya, pasca itu paling panjang ya, ada 7 minggu ya. Jadi kita masih bisa mengucapkan selamat pasca, pasca. Ya semangat pasca ya, semangat kebangkitan, buat kita juga makin akan semangat ya. Kita bangkit, mari kita bangkit berdiri. Kita mau katakan ya bahwa kalau kita sebagai anak-anak Allah, kapan kita dianggap sebagai anak Allah? Saat kita diakui resmi menjadi anak Allah, saat apa? Sejak baptis ya, sejak baptis ya. Baptis sudah resmi menjadi anak Allah. Nah, tapi kalau ditanya nih ya, kalau tanggal lahir pada ingat nggak? Kalau tanggal baptis, katanya baptis itu dianggap anak Allah. Orang tanggal baptis tidak ingat. Nanti pulang dari sini cek ya surat baptisnya, tanggal baptisnya, tanggal resmi disebut anak Allah. Oke? Oke, mari kita katakan bahwa Yesus ya yang sudah mati bagi kita, yang hidup ya memberikan kesempatan yang baru. Amin. Anak Allah Yesus namanya.
Mari saat ini kita tundukkan kepala. Kita mau membuka pertemuan persekutuan doa pada malam ini dengan tanda kerahiman Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami menyadari bahwa Engkau yang sudah mati bagi kami. Engkau yang menebus dosa kami. Tapi bangkitkan pada hari ketiga. Itu tanda satu pengharapan bagi kami. Karena Engkau bangkit, Engkau hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu, atas pengharapan yang kami tahu adalah janji-Mu yang setia. Tuhan, saat ini kami mau katakan bahwa Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia, rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Biarlah kita naikkan pujian ini sebagai doa kita. Kita mengucapkan syukur, rasa syukur kita atas semua yang Tuhan sudah lakukan bagi hidup kita. Bapa, Engkau setia. Engkau setia.
Syukur bagimu Tuhan atas setiap kasih karunia-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kami, setiap umat-Mu yang hadir dan rindu akan kebenaran firman-Mu. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu ya Bapa, setiap nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Syukur bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan sepanjang hari ini, baik di dalam pekerjaan, di dalam perjalanan Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, kebaikan-Mu. Kami dapat melewati hidup kami sehari-hari dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Allah, hati kami penuh dengan syukur. Hati kami melimpah dengan rasa syukur atas
setiap kasih karunia, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang boleh kami terima Tuhan. Meskipun kami seringkali menjauh daripada-Mu, meskipun kami seringkali tidak peduli dengan ajakan-Mu, tapi Kau Allah kami yang setia. Allah yang setia Tuhan memanggil kami kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik, teramat baik, sangat baik. Untuk itulah Tuhan, pada malam ini Tuhan, kami bersekutu bersama Tuhan, ingin menaikkan pujian kami yang tertinggi kepada-Mu Tuhan, untuk menaikkan setiap puji-pujian Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau Allah kami yang layak kami puji, kami muliakan, kami tinggikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan yang dapat kami katakan selain puji syukur kemuliaan hanya kepada-Mu Tuhan. Biarlah Kau beracara dari awal sampai hingga akhir dari persekutuan pada malam ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang masuk ke tempat ini akan keluar dengan tidak lagi sama Tuhan. Kami akan mendapatkan berkat-berkat Kau yang akan terima melalui firman yang akan ditaburkan pada malam ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau terus bersorak-sorai Tuhan, untuk memuliakan Engkau Tuhan, untuk Engkau Allah kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin, amin. Mari kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita sadari bahwa Tuhan Yesus hidup, ada hari esok, ada harapan. Mari sama-sama kita rayakan Yesus, rayakan.
Selama-lamanya. Mari kita saat ini kita percaya sukacita surgawi sudah memenuhi hati kita semua. Amin. Damai sejahteranya dicurahkan pada saat ini. Biar kita menenangkan hati kita sejenak. Rasakan setiap hembusan nafas. Rasa kita harus menarik nafas. Kita katakan dihembuskan Yesus. 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 Nama yang berkuasa. Nama yang menemukan. Nama yang menguatkan. Nama yang menghibur. Nama yang sungguh-sungguh menenangkan. Pada saat ini kami mau masuk ke hadirat. Kami mau betul-betul merasakan bahwa Engkau begitu baik, kasih-Mu begitu dalam, tak terpikirkan oleh pikiran kami yang sempit ini. Karena terlalu besar kasih-Mu, karena terlalu luas kasih-Mu. Terima menyerahkan putra-Mu satu-satunya menembus kami ketika kami masih berdosa. Biarlah Tuhan saat ini dengan segala kelemahan kerapuhan kami mau letakkan semua di hadapan-Mu. Kami mau katakan kami tidak layak di hadapan-Mu, tapi Engkau sudah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu yang terkasih, anak-anak Allah. Terima kasih atas kerahiman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mau mengakui kami sebagai anak-anak-Mu. Inilah kesembuhan kami, pujian kami. Bapa dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu, Bapa,
Terimalah roh yang kudus, roh damai kita atas musa. Janganlah takut, akulah gembala yang baik. Aku tidak pernah meninggalkan. Semua penyakitmu yang aku tanggung saat ini, aku menggandakan. Jangan kita dari satu, waktu sudah tahu dengan hati. Karena itu juga terus meminta, rasakan kasihku, kau hidup, karena aku mencintaimu. Kalau bisa berharga, aku cintai dengan cinta berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Keselamatan kami yang sungguh-sungguh Tuhan dengan putus asa. Kami tidak tahu harus kemana. Kami tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Tapi saat ini Tuhan kami tahu, kami yakin dan percaya Roh-Mu yang Kau curahkan, itulah yang menguatkan kami. Roh damai sejahtera tinggal atas hati kami. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu yang tidak pernah beralih daripada kami. Terima kasih. Sebentar lagi bahwa kami ingin mendengarkan isi hati Tuhan. Puaskan kami Tuhan, rasa lapar dan dahaga kami Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan pada malam ini sungguh-sungguh boleh mengingatkan kami, menguatkan kami akan kasih. Dan secara khusus kami, bahwa anak-Mu roh kami yang sudah Kau persiapkan untuk memberkati kami pada tahun ini dengan segala keterbatasannya Tuhan, biar Kau lihat hatinya yang sungguh-sungguh ingin memberikan yang terbaik bagimu. Pakai seluruh akal budi, seluruh keberadaannya saat ini untuk dapat kami mendengar satu demi satu firman-Mu yang sungguh-sungguh adalah firman yang hidup, yang akan memperlengkapi kami dalam setiap kehidupan, setiap pergumulan kami. Berkati kami Tuhan, kami siap menjadi seorang murid. Kami mau duduk diam mendengarkan sabda-Mu. Kemudian pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Shalom, selamat malam semuanya. Ada sukacita. Pada malam hari ini saya akan membawa tema kesengsaraan membawa keturunan. Waktu Miss Alberta minta saya bawakan ini, saya diangkat aja. Dan itu saya juga belum siap apa waktu itu ya. Waktu itu juga pekerjaan saya juga pas. Saya bilang mau Bu Alberta lagi banyak pekerjaan mencari nafkah gitu ya. Jadi saya udah belum bisa siap apa-apa, tapi akhirnya saya iyakan aja temanya apa ya, nanti saya cari sendiri ya kalau begitu ayat-ayatnya. Walaupun saya begitu, saya belum nyari juga karena ya masih terlibat pekerjaan. Sebut-sebut juga WA luar biasa karena harus ada dikirim ke medsos ya. Jadi ya udah saya yakin aja akhirnya gambar yang dikasih kata Bro Simon. Oke bro, terus semua tambahkan ayatnya tapi kan bro. Nah, temanya sebenarnya saya ngeri sekali ya, kesengsaraan ya. Sebenarnya anak Tuhan itu nggak pernah sengsara ya, amin. Ya, yang pasti kita mungkin punya masalah, iya. Makanya saya pikir ya lanjut ke kesengsaraan, saya cari ayatnya ketemu di Ibrani 10:3-6. Jadi sebenarnya dari dulu pernah dengar lagu, zaman saya sih ada lagu ini Spiritual ya, hidup yang sengsara gitu ya. Itu saya nggak pernah hafalin dulu lagu itu, karena orang bilang kalau menyanyikan itu benar-benar sengsara katanya. Hidupku yang sengsara gitu. Waduh, saya nggak mau dan nyanyi lagu itu lagi gitu ya. Nah, sebagai anak Tuhan, jadi akhirnya saya lihat lainnya juga pun sengsara banget ya orang. Makanya saya ganti, boleh terus ini diganti aja terus ini ganti. Bukan satu lagi. Nah, saya ganti orang yang ikut dan membaca kitab suci, dan kebetulan ini kayaknya foto Bu Tuti kayaknya ya. Habis video saya foto. Lagi membaca firman Tuhan, saya nggak tahu foto orangnya, saya foto aja kitab sucinya gitu ya. Baik, di Ibrani dikatakan sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, jadi kita semua yang selama kita masih menginjak bumi itu ya, kita pasti akan mengalami masalah. Itu ya, nggak ada orang yang hidupnya ini nggak pernah menemui masalah. Malah kadang-kadang menggoncangkan iman kita juga, ya, iman Kristianian kita juga. Kadang-kadang kita terbentur oleh pelayanan misalkan, di mana keluarga yang harus kita tinggalkan misalkan gitu ya. Ada sering juga kontradiksi dengan pergumulan kita. Tapi saya percaya segala sesuatu bagi anak Tuhan adalah mengikuti kehendaknya. Kita harus tekun apa yang diminta oleh Tuhan. Baru aja saya juga dapat WA dari Romo kali besok pagi, kami Romo akan ada pertemuan pastoris di Kuskupan mendadak malam ini. Biasanya 2-3 hari sebelumnya, saya bisa share ke grup Kodiakon supaya ada yang tahu. Tapi yang tahu selalu Rudi. Sadar orangnya lagi nggak ada. Jadi kadang-kadang saya juga nggak enak yang nyalur selalu Pak Rudi lagi gitu ya. Rudi diri ya, luar biasa pelayanannya. Kemarin Pak Hani Romo nggak ada, saya kirim ke grup yang pertama juga Pak Rudi. Tapi Pak Rudi dijawab, bro kalau bisa yang lain juga bro, supaya. Tapi gimana ya, yang nyawa cuma dia doang. Malam ini kalau saya kirimin lagi, ya takutnya pas Pak Rudi juga nggak bisa ya kan. Ya udah terpaksa, bukannya terpaksa ya, kan bagi Tuhan ya terpaksa. Ya, kita harus tekun, kita harus jalanin.
Baik, ya kembali lagi saya katakan tadi, selama kita hidup pasti ada menemui masalah, kecuali kalau kita sudah di dalam hati. Ya, kemarin juga saya pas memberikan komuni kepada orang yang tetangga yang stroke, orang lingkungan, terus saya kasih komuni, dia nangis karena habis disampaikan oleh anaknya, tiba-tiba nggak tahu kenapa dia bikin masalah meninggal antara yang hubungan dengan anak. Ya. Anaknya bilang jangan dibakar. Manusia itu dari tanah harus kembali ke tanah. Anaknya bilang begitu. Ya, saya bilang kalau orang udah meninggal itu jangan apa-apa, Pak. Karena yang ditinggal itu kan cuma jasadnya udah mati. Tapi kalau bagi orang percaya, roh kita tuh hidup, saya bilang. Ya, kita bagi orang percaya tadi Bu Ali berkata di awal tanya kapan kita tanggal baptis kita, ada yang udah bisa jawab ya. Saya mau jawab sendiri, malu, so suci banget gitu. Nah, sebenarnya orang udah dibaptis itu adalah kita udah dilahirkan kembali oleh Tuhan. Jadi ngapain kita takut gitu? Jadi buat orang yang sudah dibaptis, kita tuh lahir dua kali, yaitu lahir secara fisik, maksud baik, kemudian dibaptis itu lahir yang kedua. Begitu kita meninggal, itu yang meninggal sekali, cuma meninggal sekali, yaitu apa? Jasadnya aja yang meninggal, tubuhnya aja, tapi rohnya itu. Ya, tapi bagi orang yang belum dibaptis oleh Tuhan, ya, kita meninggal, saat meninggal, tubuhnya meninggal, rohnya juga nggak tahu kemana. Ya, oke, baik, kita kembali lagi ke tema yang kita bawakan pada malam hari ini. Bapak Ibu dikasih, Francis, ya di dalam tadi kita katakan bahwa manusia selalu ketemu dengan berbagai masalah. Tetapi kalau dalam Mazmur 34 ayat 20 itu dikatakan kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan akan melepaskan dia dari semuanya. Amin. Ya, jadi pasti Bapak Ibu dikasih, apapun persoalan hidup kita seringkali membuat kita tuh putus asa ya. Seringkali malah dalam kesesakan mudah tersulut emosi ya. Jadi seperti yang pernah saya alami waktu saya masih belum benar-benar mengenal firman ya, sudah dibaptis tapi ya ke gereja pun juga ada datang ada enggak gitu ya. Dengan pekerjaan dikelilingi oleh pekerjaan yang berat, yang mudah tersulut emosi, ya seperti ada bensin dengan api sedikit atau nyamber, jadi suasana selalu panas dulu, sampai akhirnya bawaan itu ke bawah ke rumah. Anak-anak waktu masih kecil, kadang-kadang salah sedikit, tangan saya pukul anak saya. Karena emosi yang tidak pernah terbendung. Kita tuh merasa Tuhan itu kemana gitu, ya. Soalnya Tuhan itu doa ya doa, kadang-kadang doa, kadang enggak. Gimana teman-teman dengerin kita gitu ya. Akhirnya kita cuma ngomong Tuhan, engkau kemana sih? Aku kok nggak pernah dijawab doa-doanya gitu ya. Tapi Tuhan sebenarnya tahu kesulitan kita, apapun hubungan hidup kita doa ataupun nggak, walaupun kita dalam hati kadang-kadang bergumul, ya. Ingat, Roh Kudus itu selalu berkarya dalam hidup kita. Saya pernah ngalamin itu. Waktu itu saya mau keluar kota ya, di airport, ketemu dengan Romo Yohanes Indrakusuma, itu Romo yang karismatik banget ya, bukan karismatiknya ya, artinya punya karisma yang hebat sekali, yang berdoa gitu ya. Di launch airport itu saya sempat duduk sebelah dia, ya, gitu. Mau minta doain sama dia kan nggak enak juga kadang-kadang. Jadi sama pikiran dia,
Kita doain kan gitu kan. Orang lain banyak begitu nih, ada juga yang ngomong salaman, tapi kan ada juga cuma dekat itu ya, cuma posisi cuma ada dua, jadi puji Tuhan saya bisa dekat sama Romo Yohanes sampai dikasih nomor gitu, nomor HP-nya. Saya terus terguncang nih pikiran saya, kita doain kan gitu. Akhirnya dia dapat panggilan Romo Yohanes masuk pesawat kedua. Dia mau ke Kalimantan, saya Surabaya mau ke Jakarta. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Apa yang mau unek-unek yang mau saya sampaikan ke Romo Yohanes dapat seminggu itu terjawab. Jadi kita tuh bukan hanya berharap pada manusia, waktu itu setelah Romo Yohanes karisma seperti ini, ya, tapi kita percaya doa Tuhan itu, doa kepada Tuhan itu lebih aktif. Romo itu hanya sarana, tapi memang dia itu sarana yang baik, yang boleh katakan yang penuh karunia. Jadi kalau kita didoain sama dia pasti juga banyak yang mengalami kesembuhan ya. Seperti tetangga saya juga pernah saya bawa ke Romo Yohanes sakit jantung. Saya beberapa kali ngantar mereka ke sana itu mengalami mukjizat gitu. Ya. Walaupun dia jauh dari sana, dari atas itu ya, Romo Yohanes bilang pada saat ini ada seorang bapak datang ke sini, berkali datang ke sini, dadanya terasa panas seperti itu kan, nah dia menderita sakit jantung. Saya nggak pernah di sebelah saya ini yang tetangga saya ini. Tapi begitu turun setelah selesai misi, Pak Ali tahu nggak? Saya tanya badannya panas, saya dadanya. Sampai terjadi besok pagi dia lakukan kerja. Beberapa hari dia lakukan kerja, dia itu menunggu peralatan baterai untuk memacu jantung dia yang datang dari Amerika. Lalu besok pagi dia sembuh. Ya, jadi seperti tadi dikatakan di Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan lepaskan dari semuanya itu. Kita percaya apa yang kita bawakan kepada Tuhan pasti semua itu juga akan terkabul pada waktunya. Bukan waktu kita, itu waktu yang Tuhan. Perbulan saya juga itu sangat lama sekali. Waktu hidup saya juga ke gereja saya juga, saya katakan tadi ada gereja, tapi Tuhan Tuhan saya kita itu. Apa yang kita mohonkan, apa yang kita tahu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Ya. Makanya kalau kita selalu berkeluh kesah terus meninggalkan Tuhan, bagaimana Tuhan mau bekerja dalam diri kita gitu. Mujizatnya nggak akan sampai. Apalagi kita percuma doa masuk ke Tuhan. Ingat, buat orang percaya itu sangat tidak tidak baik gitu menurut saya. Karena hal itu akan benar-benar apa yang dikatakan dari mulut dan lidah kita akan terjadi. Tapi kalau kita katakan Tuhan, manakah engkau? Aku membutuhkan pertolonganmu Tuhan. Tuhan diam aja? Enggak. Ya, pasti enggak. Nah, memang kita manusiawi ya kalau kita berkeluh kesah menghadapi segala masalah, problem segala macam. Problem yang utama itu biasanya di dalam keluarga sendiri dia. Betul kan? Makanya Yesus ditolak oleh keluarganya sendiri, dari kerabatnya sendiri dia ditolak oleh tetangganya gitu kan. Ya, karena penolakan itu pasti berasal dari hubungan kita sendiri, orang-orang kita. Tapi kita percaya bahwa orang-orang yang berseru kepada Tuhan pasti akan dibenarkan. Ia akan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Bahkan saya kemarin juga telepon dengan anak saya. Kebetulan anak saya sedang S2 sekali. Bukan saya itu mampu ya
saya katakan bahwa anak saya bisa sekolah di sana itu bukan karena kemampuan saya, tapi itu benar-benar Tuhan yang membuat mengatur semuanya itu. Waktu itu saya juga nggak punya kepikiran anak saya mau S2. Pekerjaan dia dulu sebagai fotografer yang menyita waktu di Sabtu dan Minggu, apalagi fotografer wedding ya, nggak ada orang wedding itu harus Jumat gitu ya, betul kan? Pasti ada Sabtu dan Minggu, paling banyak tuh hari Sabtu, karena orang kantor itu hari Sabtu. Udah dia dapatnya agama lain yang biasanya hari Minggu, akhirnya menyita waktu dia datang ke gereja. Tapi dia masih sempat-sempatkan mencari waktu untuk bisa. Kalau ditanya, kan biasanya kita tuh berempat ya, saya istri dan dua anak saya bisa bersama. Istri saya maunya selalu di satu keluarga gitu ya. Lalu anak saya, aku nanti bisa nih kalau pada gitu. Jadi dia juga puji Tuhan nggak bisa. Nah, soalnya ada masalah anak saya dengan seperti ini ada. Waktu ada COVID, begitu COVID terjadi, otomatis bisnisnya berhenti. Dia juga kan spesialis juga freeware-nya kadang-kadang lebih di Jepang. Dia udah beli tiket, udah pesen tiket, udah pesen hotel, pergi hotel, udah bayar. Waktu COVID itu kan terjadinya meledaknya di bulan Februari ya 2019. Karena anak saya maunya supaya dapat tiket murah, dia jauh beli tiket sebelum-sebelumnya. Karena untuk mengejar bulan April, awal April di Jepang itu adalah Sakura, ya. Sedangkan COVID itu tingginya di bulan Maret, otomatis udah nggak bisa berangkat. DP-nya orang itu 20% paksa dikembalikan, tapi yang dia booking di hotel di Jepang, tiket pesawat dia mau bisa sampai berapa bulan, akan ada cuma berapa persen aja dikembalikan. Jadi selama 2 tahun itu bingung juga ada saya. Ada kredit apartemen ya, masa saya tanggungi gitu kan. Nah akhirnya begitu selesai COVID, di Sekina itu ada startup online. Saya nggak nawarin dia, tiba-tiba, aku mau ikut Septek gitu ya. Dia daftar lah, dia daftar sendiri, saya nggak suruh. Dia daftar startup online. Habis itu, ya seperti cap ya, setelah selesai pasti jadi panitia. Dia juga begitu, walaupun full time, karena dia udah mulai ada juga bisnis foto-foto, tapi dia mulai delegasi ke orang lain. Pernah juga anaknya Ruki, Bibi, pernah juga awalnya dia. Ada dia ketemu lagi bisnis yang namanya TikTok. Ya dia dijalankan bisnis itu untuk mempromosikan produk. Ternyata nggak semudah itu, kosnya mahal karena harus membayar istilah influencer ya, yang job itu juga membayar gaji karyawan yang lain dan sebagainya. Ternyata ya cuma dapatnya sedikit sekali. Apa mau kena regulasi pemerintah, akhirnya tutuplah TikTok juga nggak boleh. Ada bingung kan, terus dalam pikiran dia masih punya dia mau kuliah S2. Nah, dia katakan mau S2 setelah saya memutuskan sama istri ikut ziarah ke Yerusalem. Tuhan itu benar-benar membuat kita itu juga memberikan berkat itu kita nggak bisa sangka gitu. Coba bayangkan kalau seandainya anak saya tiba-tiba sebelum saya mau datang ke Yerusalem,
anak saya tiba-tiba belum S2. Kira-kira saya pergi nggak ke sana? Nggak pergi, karena uangnya pasti bisa saya pakai buat anak saya. Walaupun dia pakai uang sendiri, tapi tetap kita keluar juga. Dan yang puji Tuhan, adik istri saya di Australia juga ada rumah tempat tinggal. Jadi satu masalah yaitu living cost atau biaya hidup sudah mulai sedikit. Ya, jadi berkurang lah ya, karena kos-kosan di sana itu bayarnya juga seminggu per minggu. Kalau kita tuh 5-6 juta satu minggu. Kalau di sini 5 juta untuk kos mewah 1 bulan ya. Dan puji Tuhan, dia baru aja masuk kuliah di sana, dalam 1 minggu dia mulai mengajukan tawaran kerja. Maksudnya itu supaya ringankan orang tua, supaya biaya kuliah nanti dia bisa bayar sendiri. Itu memang cita-cita dia mau biaya itu sendiri bisa. Dan benar saja kemarin dia cerita, puji Tuhan banget Pak. Aku akhir Australia, terus dia bilang kalau ikut komunitas di sana, ikut komunitas Indonesia Katolik, ya. Jadi hari Sabtu minggu keberapa dia bisa, waktu Paskah kemarin juga baru aja di Februari, Paskah sudah mulai urusan, ya. Dan semuanya dimudahkan gitu. Begitu dia ajukan pekerjaan juga ringan semua. Dan apa yang dikerjakan dia seperti persis seperti TikTok. Kalau dia mengerjakan TikTok walaupun nggak berhasil di sini, tapi dia pakai pekerjaan itu, pengalaman dia di sini untuk dipakai di sana. Ya. Dan akhirnya dia puji Tuhan ketemu bosnya juga baik katanya. Ya, jadi kuliah dia juga lancar, puji Tuhan katanya dapat yang baik. Terima kasih papa mama yang doain aku gitu ya. Memang doa orang tua itu pasti dilakukan. Dan benar, ya itu pun juga waktu kami lagi ziarah di Yerusalem juga pun udah pekerjaan lagi di supermarket yang weekend, tapi hanya menerima order online. Ya datang ke supermarket itu cuma kasih orderannya ke orang-orang itu cari keterangan ini dari kita pulang dapat duit. Nah ini kemarin saya pikir saya namanya orang tua pengen nengokin gitu ya, kayak jalan-jalan tapi ada ngapain Pak? Aku nanti apa di sini bengong aja nggak kemana-mana di rumahnya. Aku mau ngambil full time karena liburnya dia bakal libur full time. Jadi pekerjaan yang dia dapat itu luar biasa ya, artinya tiba-tiba ada juga yang jaga di toko atau kamera, karena background dia kan fotografer. Tawarin untuk jaga toko kamera sama liburan. Nah, sana juga ada dibatasi dari 1 minggu itu harus maksimal 10 jam. Udah, aku bisa lebih dari 10 jam, mereka ketahuan loh. Enggak, dia bayar cash. Jadi nggak ketahuan. Ya, jadi kembali lagi. Seperti dikatakan Mazmur 34 ayat 35, orang-orang benar berseru-seru dan Tuhan mendengarkan. Ia melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ya, dan di Amsal 16 ayat 32 ada tertulis juga, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berkekuatan. Bapak Ibu, menguasai diri pun dalam iman, harapan dan kasih adalah cara kita untuk menghadapi masalah. Ya, supaya kita menjadi pemenang. Pemenang bukan untuk diri kita sendiri. Kita bisa jadi pemenang untuk menghadapi masalah kita. Masalah pasti tiap hari akan ada aja. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ya, apa sih? Jangan takut, tetap tulis di Alkitab ada berapa banyak.
Ada yang 365, artinya sama dengan 1 tahun. Setiap hari Tuhan katakan jangan takut, jangan takut. Ya, kalau nanti cari di rumah, cari kitab suci sama tadi itu sendiri gitu ya. Tapi itu memang benar. Ada 3, bisa tadi di Google. Ya, di Google mungkin ada. Ya. Pasti Tuhan mengatakan kita setiap hari kita untuk jangan takut. Kita jangan takut kalau boleh apa dan segala apa. Dan kembali lagi seperti anak saya ini, saya nggak mampu. Jujur saya mau belajar. Kita nggak mampu sendiri untuk mengolah. Dulu waktu kami masih di Surabaya, istri saya toko, saya bekerja di perusahaan yang sekarang ini. Income saya 2, itu masih bisa. Karena waktu itu saya bisa mengelola anak-anak yang besar. Terus sekarang tidak memang, apalagi biaya hidup susah tambah tinggi, uang kuliah juga tambah tinggi. Ya. Tapi saya benar-benar puji Tuhan sekali. Makanya apapun yang tawaran-tawaran pelayanan dari Tuhan, saya gagalin uang. Saya takut bertolak sekarang. Waktu saya jadi prodi pun di Romo, karena di lingkungan ada persyaratan maksimal umur 60 tahun. Saya lebih dari 60 tahun ya. Saya diam aja lah di lingkungan nggak berani jawab gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Saya lagi di rumah sama istri saya lagi nyanyi lagu apa namanya? Apa itu di situ? Melayani Tuhan. Ya, lagi di lagu itu. Tiba-tiba nama orang telepon, Pak Adi apa kabar? Puji Tuhan kamu baik. Waduh, ini ada berita baik apa nih? Oh ini ada berita baik Pak Adi. Pak Adi diminta jadi prodiakon. Waduh, kalau umur saya udah lebih dari persyaratan, tapi Pak Adi masih kuat kan? Persis kata-kata selagi anda yang di lagu itu, aku masih kuat. Persis. Ini bukan sesuatu yang apa kebetulan gitu. Selagi aku masih kuat, dia tanya gitu dong waduh. Masih kuat kan Pak Adi gitu. Puji Tuhan kamu masih kuat. Akhirnya ya udah, jadilah saya apa? Punya rok sekarang, punya desktop. Tapi yang luar biasa itu berproses dia udah jadi koordinator yang 40 kasihan banget dia. Kalau jadi tugas pun juga selalu standby dia. Ya itulah anak-anak Tuhan ya. Pak Rudi juga dikirimin di grup. Besok bawain ibadah langsung itu dia yang jawab. Tapi kadang-kadang dia malu kan jangan terus tanya bro, nanti kayaknya sama rumah lain yang lain aja. Yang lain dari itu, saya bilang biarin bro, berkat itu di kamu bukan dari orang lain. Udah deh, amin ya. Ya Sisili amin ya. Walaupun pagi-pagi dia harus bantuin Sisili, dia cepat-cepatnya dulu ke gereja untuk bawain ibadah. Ya, baik. Seperti di awal di Ibrani katakan bahwa sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Ya. Jadi penguasaan ini tekun dalam iman harapan tetap harus jalankan. Serahkan setiap permasalahan dan kesalahan hidup kita kepada Tuhan dan cepat tekun untuk menjalani kehendaknya. Cepat atau lambat, pertolongan yang pasti akan kita menyatakan adanya. Amin. Terima kasih. Ya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya 30 ayat 15. Baik, begitu aja. Doa Yesus, Bapak Ibu yang dikasih. Semoga apa yang saya bawakan dapat menguatkan iman kita, ketekunan kita dalam melayani Tuhan, dan apapun segala masalah yang
kita hadapi, ada Tuhan jaga kita, ada Tuhan selalu menyertai kita hingga akhir zaman. Amin. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Setiap masalah yang kami hadapi, setiap bulan hidup kami Tuhan, kami percaya Kau selalu menyertai kami. Kau menopang hidup kami dengan kekuatan daripada Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau menuntun kami agar kami dapat berjalan menghadapi segala tantangan hidup ini. Jangan membuat masalah kesengsaraan hidup kami menggoyahkan iman kami ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan selalu juga tetap setia kepada Tuhan, tekun dalam iman, pengharapan dan kasih Tuhan. Jauhkan kami dari segala hambatan, segala dosa Tuhan yang membuat kami jauh daripada karena menghadapi masalah yang tidak selesai. Hingga kami seringkali berkeluh kesah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mendengarkan segala keluh kesah kami dengan doa-doa yang tidak terucap kepada Tuhan. Apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami hadapi Tuhan, kami tahu Kau melihat dan menyertai kami. Bapa di surga, pada malam hari ini juga Tuhan, kami juga mohon kesembuhan dan pemulihan untuk Mama Pangmo itu. Kiranya Tuhan Kau memberikan dia kesembuhan, segala pemulihan dari sakit penyakitnya. Kami mohon. Juga kami mohon kesembuhan dari Ibu Wibin dari stroke. Juga untuk mohon kesembuhan dari Iyang dari Ibu Wibin dari stroke dan Iyang dari stroke. Juga untuk kesembuhan dan jantung dari Pak Johan. Kiranya Tuhan Kau memsembuhkan mereka Tuhan, melawat mereka Tuhan, memberikan kekuatan Tuhan, penghiburan Tuhan, sehingga dia boleh mengalami kesembuhan dari tangan kami. Kami juga mohon Tuhan untuk Ibu Mariana yang tanggal 1 Mei akan operasi lutut. Semoga Kau memudahkan melancarkan segala operasinya Tuhan. Kau pakai dokter yang akan menangani Tuhan, peralatan, obat-obatan dan segalanya Tuhan untuk melancarkan operasi sehingga operasinya dapat berhasil dengan baik. Kami mohon. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak kami yang akan Casey Care Wilson yang akan mencari kuliah Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberikan yang terbaik untuk masa depannya, memberikan universitas yang sesuai dengannya Tuhan, dengan talenta yang Kau berikan kepadanya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan memberikan yang terbaik. Kami mohon. Juga kelulusan ujian S2 atas dari Dr. Melinda Veronica untuk spesialis kami. Kiranya Tuhan Kau yang beracara, Kau yang menyertai Melinda Veronica sehingga dia dapat lulus dengan baik Tuhan, dan kalau boleh dipakai untuk Tuhan menjadi kepanjangan tangan sebagai dokter spesialis jantung. Kami mohon. Juga kami mohon doamu Tuhan, doa untuk Christian Kurnia Hernadi atau Ibnu yang hari ini ulang tahun. Semoga apapun yang menjadi harapan, cita-cita anak ini Tuhan, Kau boleh pakai hidupnya juga Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, sehingga hidupnya juga boleh jadi berkat dan memberkati setiap orang. Kami mohon. Masih banyak doa-doa yang mungkin bisa
kami dan kami keluarga di sini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mendengarkan apapun yang menjadi keluh kesah mereka. Kami di sini Tuhan, dan apapun beban hidup kami Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkannya dan memberikan jalan Tuhan. Kami mohon doa-doa ini Tuhan kami sampaikan dengan juga dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami satu pada hari, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali atas doa malam ini. Kita semua diberkati, amin. Jadi sesuai dengan temanya ya. Temanya apa tadi? Kesengsaraan atau kepenuhan. Jadi apapun dari tadi Pak sudah sharingkan ya, berbagai masalah ada, tapi pada saat kita terus datang kepada Tuhan, itu akan melahirkan satu ketekunan ya. Ketekunan itulah yang akan membawa kita pada satu pengharapan ya kan, bahwa janji Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Dia selalu menyertai kita asal kita selalu berharap, tekun, setia seperti Dia setia. Ya, mungkin ada yang mau sharing, bisa menguatkan satu dengan yang lain. Nah, itu ada hubungan kekuatan tadi atau mau sharing yang lain boleh. Silakan. Ada? Tidak ada apa? Saya mau memberikan saksian aja bahwa roh jiwa itu masih hidup. Itu peristiwa papa saya. Papa saya 15 hari di ICU, di operasi bypass. Habis itu jadi tanpa kata-kata pun, cuma bisa dada-dada sama teman-teman prodiakonnya. Nah, di situ kita penasaran kan, papi pesennya apa ya? Sambungnya nggak tahu gimana. Tahu-tahu kakak saya, koko saya itu dikenalkan ada satu bruder. Nah, bruder itu ternyata suami saya juga kenal. Jadi ngeling gitu ya, motor gitu. Singkat cerita kita ketemu, suami saya ketemu sama si bruder, bilang cuma kasih nama, foto, panggil lah misalnya bruder ini kebetulan bisa memonitor roh. Lalu di situ kita suruh kumpul. Dulu kita punya rumah di Sentul, suruh kumpul di rumah Sentul. Ya, kumpul di rumah Sentul. Tapi dikasih porsi 1 kosong, kami semua duduk melingkar. Kemudian itu berkata, kata-kata yang Buder sampaikan itu semua kata-kata papi gitu, terutama buat mami saya. Mam, papi nggak bisa naik tangga nih, kaki papi mami pegang nih. Itu ada tangga tinggi gitu. Nah, terus nggak bisa naik karena kaki papi minta itu pegang mami saya memang belum ikhlas gitu ya, karena 15 hari itu dan masih kaki. Nah udah gitu pokok saya terus ke saya, semua kata-kata yang papi katakan, yang Buder katakan itu bahasanya papi. Jadi kami pasti yakin benar gitu. Kayak seperti suami saya itu kan kebetulan Jawa. Nah papi saya itu sangat senang sama orang Jawa itu karena sopan. Nah,
Gaby, namanya Su Gaby, kamu mantu papi yang sopan. Itu disampaikan Bunda. Kadang-kadang kita belum pernah ngomong-ngomong gitu ya sama si Bunda. Jadi seperti itu karena kamu jadiin Alis ya. Gitu. Jadi Alis ini keras kepala orangnya. Itu sering gitu, itu sering katakan sama saya gitu. Nah itu disampaikan ke Bunda juga. Jadi kita nggak asing dengan kata-kata pesan-pesan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, saya dari peristiwa itu iman saya bertambah satu level. Saya bilang bahwa benar Tuhan katakan kebangkitan akulah jalan kehidupan dan kebenaran. Karena saya bersama aku tidak akan pernah mati. Jadi jiwa kita itu benar-benar masih hidup. Ya saya benar yakin papi saya atau semua orang beriman yang meninggal itu masih hidup. Itu yang luar biasa sekali. Lalu di sekolahan saya itu ada gambar Santa Andrea. Itu ada gambarnya tuh ada tangganya. Kok sama ya? Kok bener ya sama ya ada tangganya gitu. Itu semakin menguatkan saya lagi bahwa kita nanti saat kita mau naik ke surga itu kita memang melewati tangga. Dan di sana di atas itu waktu itu kalau kita duduk itu di atas tangga itu sudah ada yang ingu-ingu ya, kalau orang Jawa bilang itu apa ya, lihat-lihat gitu ya. Nah itu udah ada ingu di atas itu, aku mamanya atau mak saya, adiknya papi gitu ya. Jadi udah ada ingu gitu. Jadi benar-benar filosofi si Santa Andrea kok ceritanya sama ya sama yang Jitu udah ceritakan dan memang benar begitu gitu. Jadi semakin menguatkan saya bahwa benar-benar jiwa orang beriman itu masih hidup. Jadi kita tidak perlu takut ya. Saya dari sejak peristiwa itu saya bilang buat saya kematian tidak menakutkan. Saya bilang kematian itu indah karena kita hanya cuma pindah rumah gitu. Nah terus kemarin juga ada peristiwa saya ini saya ceritakan beberapa orang termasuk pembina pramuka saya. Pembina pramuka saya itu sangat interest kalau saya cerita ini. Terus satu saat dia juga mengalami musibah, jatuh, langsung lumpuh, sempat kena otak, saraf otak. Istilahnya dengan kata lain dia kalaupun keluar dari rumah sakit dia tidak akan sehat gitu ya, masih lumpuh. Saya dalam bahasa batin saya cuma bisa bilang namanya kantor nih. Saya cuma bilang sama batin saya bilang, udah kantor udah pernah tak cintain kan. Di sana tuh enak kantor di surga. Udah ikut Tuhan Yesus aja. Daripada kantor sakit keluar dari rumah sakit juga nggak bisa apa-apa. Udah ikut aja. Sejak saya ngomong begitu itu kan kita lagi doa juga. Saturasinya langsung turun. Besoknya langsung turun lagi tuh. Saya kayak satu hal pesan yang saya mau katakan bahwa benar-benar jiwa kita masih hidup, tidak pernah tidak Tuhan tidak PHP kita gitu ya, benar-benar kita sebagai orang beriman jiwa kita selalu hidup. Itu demikian, terima kasih. Ada lagi? Jadi jelas banget ya. Ada. Saya akan tambahkan. Tadi dia katakan bahwa bruder itu memang ada bruder yang bisa mengambil roh. Tapi kita harus hati-hati. Sebagai orang Katolik saya harus jelaskan. Tidak boleh mengambil roh. Roh itu hidup, ya, karena dia bisa mengambil. Jadi sungguh harus hati-hati mengenai masalah ini. Jadi tidak kita di gereja Katolik diajarin untuk tidak memanggil roh hidup yang namanya udah meninggal. Jadi harus hati-hati karena iblis itu juga bisa meninggal. Bisa iblis itu tanya dia bisa menjawab seperti orang kesurupan. Ditanya dari mana dia bisa. Iblis itu percaya. Ya, ada bruder yang begitu saya tahu. Bruder yang sering yang orang
dia tidak rela untuk anaknya itu gugur. Dari sudah sekian tahun, udah 25 tahun, bisa niru soal anak kecil. Anak kecil saya itu pelayanan. Dan kami dong, saya tanya, dia dari mana, dia sebutkan, apakah namamu ini? Ya sebenarnya sih namanya, dia bisa sebutkan. Jadi kalau orang yang sudah meninggal, jangan sekali-sekali kita itu untuk ambil roh. Itu kayak jelangkung. Jelangkung tahu? Saya waktu kecil itu namanya jelangkung. Jelangkung itu kalau dari apa? Pakai keranjang, dia bisa nulis nama-nama. Jadi itu sekali lagi yang saya kasih tahu. Makasih. Jadi kita udah tanpa kebangkitan wafat sengsara Yesus tidak ada artinya. Itulah sebabnya karena dia hidup, kita ada hari esok, kita nggak usah takut ya. Kita selama di dunia ini, kalau memang kita melakukan kehendaknya, tentu saja kita tidak akan takut kalau kita taat saja. Amin. Oke, kita masuk dan berdoa. Semoga. Terima kasih Tuhan untuk penyembuhan yang Kau berikan melalui firman yang malam ini kami dengar. Biarlah iman kami makin dikuatkan Tuhan atas pendengaran akan firman-Mu yang hidup. Dan tentu saja kami mau mohon kekuatan daripada-Mu untuk kami mampu melakukan setiap kehendak-Mu. Karena kelemahan kedagingan kami seringkali membuat kami tidak mampu Tuhan untuk menjalani kehendak-Mu. Biarlah Tuhan kami terus berpegang teguh kepada firman-Mu yang hidup, dan kami terus hari demi hari iman kami semakin berakar ke dalam Engkau, bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat ganda. Terima kasih untuk Pak Ali yang sudah memaparkan firman pada malam ini, yang sungguh boleh menguatkan kami. Kiranya Kau terus Tuhan berkati pelayanan beliau, berkati keselamatan, berkati keluarganya dan anak-anaknya Tuhan, agar mereka boleh terus menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menjadi berkat Tuhan, terang garam dimanapun mereka boleh Kau tempatkan. Dan bagi kami semua Tuhan, saatnya kami ingin memberikan hidup kami melalui juga persembahan yang akan sebentar lagi diedarkan sebagai ungkapan syukur kami atas semua yang sudah Kau berikan. Kiranya ini adalah juga milik-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang menjadi milik kami. Kami mau serahkan. Kami serahkan karena hidup kami hanya ke dalam Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengatara kami. Amin. Mari kita masuki kepada kesempatan.
membagikan firman dan sharing yang boleh menguatkan bagi kita semua. Sekaligus beliau itu ketua prodiakon luar biasa. Kebetulan memberkati juga Sis Meme yang selalu mendampingi luar biasa. Tuhan berkati di dalam Oke, kami juga mengucapkan terima kasih hari ini worship leadernya oleh Sis Meme juga yang lebih lalu singer dengan Sister Tuti dan Sisita yang terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk pemain musik Bro David, Tuhan memberkati, multimedia Bro Simon, terima kasih untuk sound system orangnya lagi keluar. Ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk konsumsi dari Sis Levi, Agustin dan Sisita yang boleh membagikan berkat dan kasihnya di dalam pelayanan ini. Kami juga menawarkan bagi Bapak Ibu yang ingin membantu di dalam pelayanan, misalnya mau memberikan bantuan sumbangan konsumsi untuk yang di dalam setiap pertemuan ini, bisa menghubungi Sis Levi di sana kalau jika berkenan ingin membantu. Terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih yang terima Provinsi Bapak Ibu yang semua yang boleh hadir di tempat ini yang menjadikan kekuatan bagi kami semua. Untuk acara PD selanjutnya akan diadakan pada tanggal 14 Mei seperti biasa jam 19.30 dengan tema Undang Raya. Pewarta firman akan dibawakan oleh Bapak Yosef Masri. Nanti tanggal 14 Mei mungkin pada malam hari ini ada Bapak Ibu atau brother atau sister yang baru pertama kali datang. Silakan. Mungkin boleh perkenalan nama dari lingkungan mana dan tahu persekutuan doa dari mana. Shalom. Nama saya Ignatia Sana Megawati. Panggilannya Mega. Saya datang seperti ini. Ini wanita juga baru datang. Dengan saya satu lingkungan usia 3 Taman Cibodas. Terima kasih. Bapak Ibu, nama saya Mario dari Kristo 2. Ya, kalau mau tahu informasi PD sih dari lingkungan, cuma datang ke sini kalau kali karena dia boleh rekrut aja sih, ngasih ke sini. Iya. Bro Mario, Kristo di jalan apa? Ya, kalau mana aja? Kalau ini saya Kristo saya kalau sini lagi. Ini bersama dengan Sis Meme ini mantan pacar di sini. Oke, sekali lagi terima kasih. Kami silakan untuk menutup. Selamat datang pada Bu Mega, Bu Nenek, juga Mario. Kok M semua ya? Iya M. Kalau kasih Mario, istrinya udah banyak. Oh belum ada. Oh iya. Masri. Jadi 14 Mei. Oke, mari kita akhiri persekutuan doa malam ini. Kita bangkit berdiri. Kita semua adalah umat pilihannya Tuhan. Ya, kita mau menjadi alatnya untuk mewakilkan kebenarannya. Amin.
karena kita sudah dibangkitkan dari kematian dosa kita. Mari kita mau bersukacita karena kita semua adalah umat pilihannya.